Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya calon CGP angkatan 10 minta waktu ya dan mengucapkan terima kasih karena sudah bisa hadir dan bergabung untuk mengikuti kegiatan diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Nah, untuk itu yang berharap juga sesuai dengan permintaan Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan dengan pemaparan materi yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa memahami, kemudian nanti kalau memang harus ada diskusi tanya jawab Bapak Ibu bisa langsung ya. Nah, mungkin itu secara singkat dulu penyampaian. Kita mulai saja di sini diseminasi budaya positif. Mungkin materi ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu Dewi atau dengan Bu Masna, yang di sini cuma mengingatkan kembali, yang membangunkan lagi pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu yang pernah diikuti. Ya, mungkin diseminasi budaya positif kalau dilihat dari pengertian ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sehingga menjadi suatu kebiasaan. Artinya biar berbudaya, gimana caranya budaya itu harus mempunyai nilainya yang nilai yang positif. Sehingga kalau ini sudah sudah tumbuh di sekolah, otomatis kebiasaan yang sikap dan perilaku anak pasti akan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita harus memahami dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu dari segi pengertian. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Nah, banyak Bapak Ibu guru yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Banyak yang miskonsepsi. Artinya pemikirannya yang sudah yang sempat juga disampaikan di sini oleh kepala sekolah, kita hanya mendukung saja. Ya, di sini salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol semuanya, terutama murid kita. Ya, itu pun kalau anak-anak yang bisa dikontrol itu karena terpaksa. Bapak Ibu harus kerjakan. Anak mau mengerjakan itu berarti anak dengan sukarela apa dia dengan terpaksa. Ya, nah sehingga sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah murid itu sendiri. Kalau dia mau melakukan sesuatu dengan keyakinan dirinya sendiri, maka dia akan melaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Ya, di sini Bapak Ibu, kalau jangan diskusinya di guru mengontrol murid. Ini apa saya simpulkan saja, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Nah, kalau memang murid itu tidak mau membuka diri, tidak mau menerima. Ya, kemudian lanjut ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Kita selalu menegur dengan teguran itu mudah-mudahan bisa berubah karakternya yang lebih baik. Artinya dengan cara membentak pikiran kita itu, anak kamu seperti ini, jangan seperti ini. Mungkin dengan cara itu mungkin anak bisa berubah. Padahal itu kita tidak melihat kondisi psikologi anak seperti apa, ya. Sehingga di sini namanya guru yang agak sedikit bisnya tentang bahwa semua sesuatu itu berasal dari guru. Padahal itu berasal dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi Bapak Ibu, ya. Kita tidak karena sudah dewasa dengan memaksa anak mau, tapi kalau anak tidak mau membuka diri, tidak mau menerima, itu juga percuma. Ya. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita biar bisa anak itu dengan baik dan gembira bisa menerima sesuatu atau perilaku yang lebih baik. Kemudian lanjut, nah stimulus respon. Biasanya kita sering melakukan seperti itu, stimulus respon.
Di sini ada bahasanya, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita sendiri. Ya. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Sama dengan kita sebagai guru kan memberikan materi, ya, sedangkan kita mengadopsi materi itu dari misalnya wilayah Jakarta, kita mengadopsi, ya kan, kemudian kita ajarkan ke murid kita, otomatis kan dengan apa namanya, dengan kemampuan anak kan sangat berbeda. Maka dari itu janganlah kita memaksa. Artinya jangan kita pakai acuan bahwa anak bisa mengikuti. Ya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah bagaimana Anda skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya kalau tadi Bapak Ibu kalau sekolah mengatakan anak remaja, ya pasti dia sedikit nakal, tidak ada remaja yang nakal. Karena itu merupakan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang harus dilalui, ya. Kemudian lanjut di sini Bapak Ibu, stimulus respon sama teori kontrol. Kita kan selalu menganggap bahwa kebutuhan kita sama, itu salah satu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Artinya apa? Bapak Ibu selalu memandang bahwa Bapak Ibu murid-murid kita itu sama semua, misalnya satu kelas sama, ya mungkin dengan membedakan kelas yang lain juga sama, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ada anak yang tidak mengikuti dengan baik, ya. Ada yang lain yang sudah saat pembelajaran dia tidur, karena kita selalu berpikir murid itu sama. Kalau lihat dari teori kontrol, bahwa kita sangat berbeda. Ya, saya dengan Pak Eki mungkin beda sekali. Ya, yang BK dia saja. Hanya kemampuannya beda, gitu ya, Bu ya. Kalau kita berikan menganggap dia sama, otomatis kita sudah mispersepsi dalam teori kontrol. Ya, inilah yang sering kita membuat merasa marah karena pandangan kita yang sedikit agak keliru. Ini dari segi teori, ya. Mungkin lapangan karena menyangkut perasaan, pikiran itu sangat jauh sekali. Ya, secara teori seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita selalu menganggap murid itu semua sama, tidak berbeda, ya. Sehingga dalam pemberian tugas itu berawal siswanya itu, dan kalau siswanya agak sedikit bodoh, kita samakan dengan tugasnya yang orang pintar gitu. Otomatis kan dia ikut, tidak bisa menyelesaikan. Ya, hanya apa? Akan dilampiaskan dalam perilaku yang adaptif, ya, perilaku yang tidak baik. Itu yang akan muncul, ya. Bahkan tidak membuat tugas dan mengerjakan ulangan itu kan karena dia tidak mampu, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan secara tidak sadar, ya. Setiap anak berbuat salah, kita selalu berperilaku orang itu nakal, jahat, ya, tidak bisa dibantu. Kesalahan, padahal itu merupakan proses dia untuk mencari aktualisasi diri, mencari jati dirinya sebenarnya, ya. Sama dengan kita sebelum kita jadi guru, pasti banyak jalan kaliku yang kita jalani, ya kan? Harus kuliah dan ada konsekuensi di dalamnya, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kalau anak berbuat salah, mungkin karena didasari tujuan apa, ya, tujuan apa. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kan kita sampaikan bahwa jangan pernah berpikir bahwa Ibu bisa mengontrol murid sepenuhnya, ya, tidak bisa. Artinya dia bisa memegang sepenuhnya. Yang bisa adalah dirinya sendiri, ya. Kemudian
pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti saling berhadapan. Kita bisa baca ya seperti itu. Ternyata stimulus respon kita seperti itu. Anak selalu terlalu terletak itu dan tanpa memikirkan sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan anak tidak tahu terus langsung menyatakan seperti itu. Ya seperti itu. Ya kalau di stimulus respon, kalau di overall tidak mencari dulu apa penyebabnya, kenapa kamu seperti ini, sehingga kita tahu ya kita tahu penyebab dan bahkan yang akan kita lakukan. Oke, Ibu bisa lanjut? Saya kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Ya, nah Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari ya pembelajaran diferensiasi lewat modul di PMM. Ya, mungkin sudah. Mungkin Bapak Ibu yang belum silakan. Karena ini juga sangat penting kita kuasai dan pahami. Ya, apalagi sekolah sudah melaksanakan tes yang itu ada yang 3 model pembelajaran. Kemudian lanjut. Nah, disiplin positif. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu setelah mendengar atau melihat membaca disiplin positif? Ya, kira-kira ada yang bisa disiplin. Kan sering kita dengar kan disiplin. Kamu tidak disiplin. Ya. Disiplin. Taat ya. Taat aturan. Disiplin positif. Ya, aturan. Ada lagi? Ada? Ya, di sini disiplin positif aturan. Sebenarnya kalau didefinisikan, nah ini apa yang Bapak Ibu pikirkan apabila mendengar seperti ya, taat pada aturan. Nanti kalau contohnya di lapangan kita membawa motor ya pakai helm, tujuannya untuk apa? Keselamatan. Kenapa sudah tahu kita tujuan pakai helm itu keselamatan? Kenapa ada orang yang memakai helm tidak memakai motor tidak memakai helm? Ya, belum sadar. Karena apa? Karena belum sadar ya, belum sadar. Ya, karena belum sadar tentang nilainya apa. Sehingga kalau sama dengan di sekolah, kalau tata tertib itu kita membuat tata tertib harus ada nilai apa yang harus kita kumpulkan. Ya, tidak membuat peraturan tetapi tidak ada nilainya apa. Itu yang mesti kita pikirkan. Ya, di sini melanjutkan yaitu di sini sudah dijelaskan disiplin positif. Kamu bisa dibaca berarti ya? Atau saya bacakan satu saja. Di sini dijelaskan bahwa disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan etik tanpa imbalan atau penghargaan atau disebut dengan lewat ancaman atau hukuman. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh beberapa sekolah bahwa di sini jangan sering-sering kita memberikan suatu penghargaan. Ya, mungkin nanti untuk penjelasan berikutnya akan kita bahas. Ya, kalau dari segi penghargaan di sini disiplin positif baik. Ya materinya. Kemudian di sini sebagai pendidik, yaitu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Ya, itu Bapak Ibu, apa nilai-nilai kebajikan? Ya.
nilai kebajikan apa yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Jangan ya Bu Anas kan menghargai orang lain itu merupakan salah satu nilai kebajikan ya yang positif. Ya, menghargai waktu, kejujuran, ya sudah dilaksanakan. Daya mungkin sudah ada yang belum, mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan nanti di lapangan. Ya, Bapak Ibu, kita berat Bapak Ibu ya, berat untuk biar anak itu memiliki nilai-nilai yang kebajikan yang sifatnya universal, yang bisa membudaya, ya, membudaya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, bukannya dia mengikuti dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, dengan yang datang dari dirinya. Kemudian, nah inilah nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, rasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi seperti itu. Dalam perspektif Pancasila kan ada ya keimanan apa yang biasa, pemerintahan global, royong, asli, kreatif, dan demokratis. Tapi di sini juga ada PBIK itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keindahan, kreativitas. Nah, di sini juga di rangkaian hidup SPDD. Mungkin di antara semua ini Bapak Ibu sudah melaksanakan, tetapi tidak semuanya mungkin karena siswanya. Ya, nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pak Ibu nanti bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini yang perlu sangat kita tumbuhkan pada anak-anak. Nah, minimal menghormati guru, menghormati anak sesama murid. Gitu. Kemudian kita lanjut. Mungkin bisa ada pertanyaan Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan enggak? Ya. Kira-kira apa sih kebutuhan salah satu? Makan. Kalau makan itu termasuk kebutuhan apa? Primer ya. Kalau dari ekonomi primer itu ya. Primer. Kalau sekunder, kalau dia punya mobil kan dia. Berarti kebutuhan untuk makan itu kebutuhan untuk bertahan hidup kan dia. Bertahan hidup. Mungkin ada yang lain. Nomor satu, cinta. Ya, kasih sayang dia. Kasih sayang itu kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, yang ketiga kesehatan. Kesehatan nanti biologis. Ini dia yang biologis. Ya ada lagi keselamatan. Ibu, Bu Made, kira-kira apa kebutuhannya? Mungkin karena sudah tua kebutuhannya lebih sedikit, menurut dia. Karena kebutuhan istirahat aja ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kita harus punya kebutuhan Pak Ibu. Ya, dalam hidup ini. Bisa kebutuhan untuk sebagai guru apa? Biar anak-anak siswa atau murid dia bisa menghormati saya pendidikan. Kemudian dia bisa menghargai saya, bisa pembelajaran, dia bisa mendengarkan, menyambut dengan baik. Itu harus kebutuhan kan secara psikologi. Baik. Ya, ya Pak jadi ya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu juga, ya. Jangan sampai kita tidak tahu kebutuhan kita. Artinya setiap langkah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau ini sudah kita tahu, maka akan terjadwalkan kebutuhan apa yang harus kita penuhi. Ya. Nah, kita lanjut ke apa yang menjadi kebutuhan dasar ini. Di sini ada kebutuhan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada melakukan sesuatu apa tidak diinginkan. Tidak ada ya. Kalau melakukan sesuatu pasti diinginkan. Ada maksud dan tujuan yang diinginkan. Kalau tidak ada tujuan dan maksud, berarti itu sudah
Ya, kita punya 1 lagi 2, lagi 3. Itu manusiawi Pak Ibu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar sebuah dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, berbagai cara kita lakukan. Misalnya untuk dia punya mobil gimana caranya? Ya, kan seperti itu ya. Itu bukan dasar Pak Ibu, karena motor sudah punya, rumah sudah punya, suami sudah punya. Ya, nah sekarang gimana caranya? Walaupun kita kerja sendiri, suami tidak kerja, kita sendiri, gimana caranya mengelola keuangan? Itu merupakan salah satu kebutuhan kita. Ya, jangan kan kalau boleh jangan berpikir kalau dia punya suami satu, jangan berpikir ya saudara semua punya pendamping ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dibaca. Saya mungkin yang pertama bertahan hidup. Ya, bermakanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, inilah bersampaikan kesehatan kuliah. Kemudian rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang sangat sulit anak kita lakukan. Rasa diterimanya. Ya, Pak Ibu juga kalau anak-anak berperilaku yang tidak baik, ya menerimanya mungkin agak sedikit. Ya, tidak sepenuhnya kita menerima keadaan anak. Anak melakukan sesuatu mungkin karena disebabkan apa? Mungkin kesenangan, penguasaan harga diri, ya, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi dan didengar. Kemudian kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan bermain, humor, entusiasme dan tertawa. Ini ada sebenarnya dasar manusia Bapak Ibu. Itu dasar manusia berperilaku. Kalau anak berbuat melanggar karena tertib misalnya dalam pembelajaran, itu sudah merasa dia ingin bebas karena banyak tugas yang kita berikan. Ada yang tidak membuat tugas. Itu Bapak Ibu, di sini yang kena kebebasan. Berarti kan boleh ya? Boleh kan? Nah, itu merupakan 5 dasar kebutuhan seseorang. Ya, tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru biar bisa mandiri? Boleh, tetapi dalam waktu dengan sesingkatnya kita berikan kebebasan. Dia berbuat istilah kesenangan yang sifat kesenangannya itu sering bermain. Kalau ada anak boleh bermain di kelas, mungkin dia ingin menunjukkan dasar kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Nah, mari berdiskusi. Ya, bisa kan? Bisa. Nah, di sini ada sebuah pernyataan atau kalimat. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dimas tidak ada di tanggal. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berhasil menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, Pak Ibu. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kemudian kan dia mungkin bisa dipahami dulu. Bisa. Nah, kita di sini. Kemudian Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. Nah, itu ya, itu jawabannya. Kemudian kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kalau yang pertama apa? Penguasaan.
bagus sekali. Berarti semua sudah pintar ya. Saya dengan teman. Di sini aku merasa bangga dan keren. Berarti kata kuncinya karena bangga dan keren. Jadi dia sudah menguasai. Sama dengan murid-murid kita kalau sudah puasa, yang menguasai materi pasti dia percaya diri. Dia tampil percaya diri tanpa ada rasa takut. Ya, berarti di sini adalah menguasakan yang sudah ditempuh. Baik. Sama dengan kita kalau sudah kita kuasai semua materi, pasti kita bisa bangga. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Ya, kira-kira apa tuh? Kita kembali ke ya, saya dengan teman-teman. Ya, Bu, jawab Putri karena bisa diterima kan dia, kemudian saya terima dan saya kan dia. Ini. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang senangan. Aku senang. Siapa yang senangan? Siapa yang senangan? Baik, Dimas. Yang lain? Gimana? Senang. Nah, kita puas hati. Ya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang suka. Berarti di sini tidak ada pengaturan, tidak diatur. Karena di sini aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Yang aku suka kata kuncinya Bapak Ibu. Kita lanjut menyetir mobil itu seru. Gimana? Menyetir mobil itu seru.
bisa mengikuti prosesnya dengan baik seperti itu. Anak-anak otomatis karena diberikan reward, apa rewardnya Pak Ibu misalnya, ya. Nah nanti suatu saat bila kita tidak memberikan reward atau penghargaan, itu yang menjadi kendala bagi anak, akan menghambat perkembangan anak untuk melaju lebih lanjut lagi dalam prosesnya. Ya, karena sifatnya sementara. Ya, karena itu yang disampaikan tadi, ya motivasinya dari luar, ya dari luar. Biasanya itu sifatnya sementara, yang tidak bertahan lama, karena itu yang diberikan sesuatu yang menyenangkan. Ya, sudah kan Bu ya? Lanjut selanjutnya. Mungkin ada tanggapan lain. Kita ini berbagi Bapak Ibu. Ya silakan Mbak. Jadi kalau menurut saya pribadi reward itu nggak masalah dikasih ke anak ya, apalagi kalau dia masih usia dini. Ya. Nah seiring dengan waktu kita kasih pemahaman bahwa reward itu bukan tujuan. Ya. Nah, jadi reward itu hanya sebuah dan nanti semakin dia dewasa dia tahu bahwa oh ini hanya untuk menyenangkan dia. Nanti kita orang tua jadi ngasih pemahaman dan ini tujuan, bukan hadiah, tapi ke pribadi dan haknya dia. Oke, terima kasih Bu Ana. Bertangan dulu. Ternyata juga bisa ya. Nah itu reward itu kan ada berupa penghargaan, hadiah, berupa pujian. Tetapi kita nanti dalam memberikan reward bahasanya yang gimana? Bahasanya dan caranya memberikan reward itu perlu juga diperhatikan. Ya, ya, jangan reward itu diberikan hanya satu orang, misalnya bisa upacara bendera kan itu ya. Ada milik anak yang prestasi kita panggil berikan hadiah. Jangan yang mendapat hadiah diberikan penghargaan. Kamu bagus sekali. Kalau bisa teman-teman lain juga tersentuh. Ya anak-anak inilah umpamanya yang berkat usaha kerja keras yang dilakukan oleh Pak Dimas sampai memperoleh juara. Ya, otomatis dia akan tersentuh secara perasaan. Ya, caranya kita lakukan yang lebih cantik dalam memberikan reward. Ya, jangan biar memberikan reward biar anak bisa senang saja. Ya, bisa? Terima kasih Bu Ana. Kita lanjut. Oke. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita ke motivasi perilaku manusia. Mungkin masih ada ingat tadi kepala kelasnya menyampaikan motivasi perilaku manusia. Ada dua. Ya, siapa yang menyimak tadi bapaknya yang pasal pembukaan? Eksternal dan internal. Ya, itu dasar perilaku manusia. Ya. Kalau tidak ingin hukuman, termasuk motivasi apa? Saya itu rajin, tadi kan rajin sekolah, ya rajin sekolah, gitu, ya. Mana saya takut dimarahi atau di WA oleh guru. Siswa ke belum terlambat mengajar, itu motivasi apa? Nah, perbuatannya yang membuat Bapak Ibu berbuat. Di sini motivasi perilaku manusia, ya. Kemudian, pertanyaannya, ini kita tanya seorang guru yang mengeluarkan sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, dari manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda? Atau bahkan mengkombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Bisa dua-duanya. Di antaranya tuh yang mana?
menghargai waktu, Yang menghargai waktu satu, yang kedua sebagai panutan siswa, kemudian seiring dengan itu juga ya disiplin waktu terhadap aturan yang ditegaskan di sekolah. Oke. Nah sekarang tergantung nanti Bapak Ibu ya, kalau bisa sih yang perlu kita lakukan sebagai guru tidak mesti harus mendapatkan suatu ujian ya dari atasan, kemudian dia tidak ditegur atau tidak diberikan surat peringatan dasar kita berbuat sesuatu. Artinya kita berbuat sesuatu, datang tepat waktu ke sekolah itu karena keyakinan kita sendiri. Karena Bapak Ibu ingat kita sebagai teladan bagi anak-anak atau murid. Tugas ibu bukan mengajar, datang ke sekolah mengajar, tapi yang paling berat adalah mendidik sebenarnya. Mendidik yang paling berat sebenarnya. Kalau mengajar itu sih gampang Bapak Ibu. Ya, dan maksud ini adalah yang mesti ada. Tapi prosesnya selanjutnya kita tidak tahu. Apakah anak mengerti apa tidak, kan tidak tahu kan? Itu kalau mendidik itu sudah mendampingi anak, baik dia bisa menerima maupun belum bisa menerima. Itu baik ya. Berinya dan dikuasai dan hanya siswa semacamnya gampang. Iya. Nah kalau sudah menguasai selanjutnya mengajar pun gampang. Inilah egonya kita distabilkan. Ini tujuan satu, ego kita distabilkan. Ya, mungkin sedikit tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah. Ya, memang benar apa yang disampaikan semuanya seperti itu. Ego kita yang dulu diturunkan Bapak Ibu. Ingat, kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Ya, bukan kurikulum K13 lagi. Kemudian kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu di sini? Ya, silakan Mbak Ana. Jadi kalau di dalam antropologi ya, pernyataan itu yang pertama itu kalau dalam kajian antropologi namanya enkulturasi. Jadi manusia itu belajar tentang budaya walaupun dia masih tahap belajar, takut sama atasan, pakai helm, takut polisi. Ini seperti yang di atas itu kan karena takut atasan masuk cepat, dan kalau atasan nggak ada maunya, itu masih dalam tahap belajar budaya. Nah yang di bawah itu kita dalam tahap internalisasi, belajar dari dalam diri sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut atau tapi karena disiplin dari diri sendiri. Ya, jadi kalau dalam kajian antropologi itu seperti itu. Jadi kita tapi kan bertahap manusia itu, nggak mungkin tiba-tiba langsung ke internalisasi. Mesti harus dari enkulturasi. Oke, terima kasih Mbak Naya. Nah kita kembali ke 5 dasar perubahan itu, ya. Kita harus kembali ke sana. Ya, bagus sekali ya. Ya, kan kelihatan tanya jawab. Ya. Oke, lanjut. Coba dengan mesti. Mau tanya silakan Bu. Sekalipun saya sudah lansia ya. Ya. Sudah lanjut gitu, tapi ya masih ada sesuatu yang mengganjal dari luar dasar manusia, luar dasar mana Pak ya? Ya. Itu di cerita yang saya sekarang kata tapi benar gitu. Nah dari 5 itu apakah dari kebutuhan dasar 5 itu harus wajib dipenuhi oleh seorang manusia, dan apa yang terjadi jika salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, dan bagaimana untuk menemukan jika manusia mengalami ketidakcukupan dari 5 kebutuhan itu. Ya. Muncul perilaku menyimpang. Ya. Salah satunya kan wujud nggak menyimpang. Ya. Mungkin saya tidak mengerti. Nah di sini salah satunya wujudnya seperti itu. Kita sebagai manusia kan ada keterbatasan, Pak. Ya. Kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah paham tentang diri kita, baik dari segi ekonomi, fisik, psikologi, maka kita akan menyadari dari 5 dasar kebutuhan ini. Artinya apa? Kita tidak tergesa-gesa
ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita mengukur diri kita sendiri. Yang terjadi apa? Apa yang disampaikan akan melakukan suatu menyimpang. Maka dari itu tidak harus semua dasar ini kita penuhi. Minimal kan di sini makanan, pakaian itu harus terpenuhi ya. Bukan dasar dulu yang paling dasar itu. Kalau itu sudah kita atasi, untuk yang ini dan ini kan bisa nanti nyambung nanti. Ya, itu. Apabila tidak bisa dipaksakan kan mustahil kalau sudah tidak bisa nih. Misalnya ingin video nomor yang baru karena kita tidak punya uang dipaksakan, apa yang kita lakukan? Apakah kita minjam? Apa yang harus kita lakukan bila salah satu kebutuhan dasar atau lebih kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dulu? Misalnya mau makan ada uang, mau beli ada apa yang kita lakukan? Apa yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri jika kekurangan dari kebutuhan? Itulah pertanyaan kasih. Ya, kita sudah diberikan produk, ya, pikiran, tangan, kaki dan tenaga. Ya. Cuma orang yang saja yang tidak bisa mencari makanan karena dia tidak mengukur dirinya sendiri. Dia memanjakan dirinya sendiri. Coba mau berusaha. Hanya kita kembali kepada kita sendiri. Ya, kembali ke kita sendiri. Kalau kita tidak mau berusaha, mustahil semua 5 kebutuhan bisa terpenuhi. Tidak bisa Hanya kemauan kita. Kalau kita mau makan enak ya kita harus kerja. Kan gitu ya. Ya, bersyukur misalnya kalau bersyukur bisa ya. Tetangga. Berapa hari ini masih dengan Oke, saya tanya Bu. Ya. Kita lanjut. Oke, ada yang lain? Nah, di sini motivasi. Ya. Pertanyaan Bu Mari tadi berkaitan dengan motivasi. Ya. Motivasi. Kalau ingin makan, ya harus kerja. Kan motivasinya harus kerja. Itu apa ya? Kalau ingin menguasai materi ya harus belajar. Kan itu ya motivasinya. Nah, di sini ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal. Artinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya yang tadi, ibu datang tepat waktu ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mengajar juga tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau sifatnya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kalau kita sebagai guru, ya ini mungkin tidak penting lagi, ya untuk mendapatkan imbalan. Penting nggak? Penting ya. Karena perangan jam kita cari jam keluar. Apa imbalan? Kata imbalan yang kita gunakan. Ya, itu dimaksud dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Inilah yang sulit kita aja belum bisa melakukan sesuatu. Seutuhnya motivasi internal itu. Ya. Salah satu contoh saya memberikan destinasi ini karena apa? Karena faktor internal. Itu salah satu tuntutan dari tugas TGP. Harus mendestinasi eksternalnya ya, eksternalnya bukan dari internalnya. Kalau dari internalnya, ya saya harus ngomong di sekolah Pak, saya harus melakukan destinasi itu Pak, ya dari diri kita sendiri untuk berbagi dengan teman-teman. Tapi karena ini merupakan salah satu tugas TGP yang harus diselesaikan, ini termasuk motivasi eksternal. Ini untuk melengkapi berbagi, ya. Mudah-mudahan bisa Ibu
tujuan, ya tujuannya sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi sudah disampaikan Pak. Sekarang itu waktunya baca duluan ya. Nah, sekarang kita jelaskan hukuman. Biasanya Bapak itu mana yang sering dilakukan? Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, ya, yang itu sering dilakukan konsekuensi. Terus hukumannya? Apa Bu? Kalau hukuman itu kan misalnya kita melakukan kesalahan, tapi hukuman yang dapat tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Itu hukuman. Kalau tidak nyambung dengan kesalahan kita. Misalnya kita terlambat disuruh beli lapangan 10 kali, itu kan tidak ada hukuman. Ya. Kalau konsekuensi itu belum ada kesepakatan antara yang melanggar misalnya aturan itu dengan istilahnya siswa dengan murid siswa dengan guru belum ada kesepakatan antara mereka berdua. Kalau misalnya keliru kan di apa namanya, kalau restitusi itu sudah ada kesepakatan, terus sudah mendalam, sudah ada penyelesaiannya. Kalau keliru mohon dijelaskan kembali agar kami lebih paham, karena ini akan sering kami laksanakan di dalam kelas atau kegiatan sehari-hari dalam posisi kami sendiri. Oke, itu ada penjelasan Budi. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu terbalik. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, artinya yang dihukum tidak tahu hukumannya apa. Kalau orang berbuat salah langsung dihukum, kamu terlambat silakan lari, ya lari langsung dia. Tapi kalau konsekuensi ini sudah diinformasikan, harus sudah disepakati bersama, ya sepakati bersama konsekuensi. Tapi Misalnya contoh sesuai yang dibuat, sesuai yang dibuat. Kalau dia tidak buat apa yang tugas, ya harus pastinya apa? Dia harus membuat double tugas tersebut. Itu konsekuensi. Ya, artinya ada sesuatu yang dia lakukan untuk memperbaiki. Kalau restitusi ini sudah menyangkut tentang apa namanya kemajuan, artinya memberikan ya termasuk keyakinan kelas tersebut. Ya, artinya anak sudah mampu dia melakukan sesuatu. Ya, itu. Ya, nah biar lebih jelas kita itu ya. Nah ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tepat dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman karena dia diberikan tugas yang double itu misalnya konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid, ya, selalu memonitor, jangan diberikan tugas double, tidak memonitor, dia salah mengabaikan karena tidak diselesaikan lagi, ya, itu konsekuensi. Kita harus melakukan pendampingan sesuai dengan konsekuensi, ya. Jangan orang lain dikasih untuk mendampingi semua itu. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ya, Remedi karakter itu masuk restitusi ya? Ya, salah satu program restitusi. Ya. Udah nggak Ibu? Lanjut. Nah, di sini silakan saya katakan ya. Hukuman atau konsekuensi? Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi?
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Biasakan dulu sih. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Apa? Siapa yang konsekuensi? Siapa yang hukuman? Ya. Ya. Apa kira-kira gininya? Konsekuensi. Bahasanya di sini sudah dijelaskan, saya tidak akan. Itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Bukan. Ya, saya tidak akan. Itu bahasa, itu kuncinya ya. Setiap pertanyaan pasti ada kuncinya, Bu. Kamu kalau ini konsekuensinya ini. Ya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Itu udah dari skill jawabannya tadi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada yang hukuman? Konsekuensi itu. Kata kuncinya adalah dia melakukannya lagi, ya, membersihkan. Ada tindakan baru, ya, dia mencoret, ada tindakan baru membersihkan. Ini ada kuncinya lagi. Kemudian murid diminta untuk hukuman. Menggantikan kertas dengan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Ternyata Pak Ibu pintar ya. Ini aja. Ya. Sudah. Ada dipahami dulu. Lanjut. Ya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Ayo. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari kelima posisi ini yang mana yang sering lakukan? Manajer. Manajer. Salah satu contohnya apa? Manajer itu mengarahkan siswa itu untuk mengikuti arah kita. Ya, silakan Pak Dimas. Yaitu mengarahkan siswa untuk mengikuti arah kita dalam membuat tugas. Itu. Ya. Manajer. Apa tidak termasuk pemantauan? Kalau memantau kan Ini. Apa kita contoh dulu? Ya. Videonya. Nah, mungkin soal dulu ya, diskusi. Jika salah seorang murid Bapak Ibu tertidur di dalam kelas saat Bapak Ibu menjelaskan pelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan dari apa? Dari 5 posisi kontrol ini. Ya. Ya. Kalau sebagai teman gimana caranya? Apa yang diberikan? Oke, kita sekarang sinkronkan dengan film ini.
Itu bahasa yang benar. Itu salah satu dalam video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Ya, mungkin di antara itu mungkin Bapak Ibu sudah melakukan. Nah, ada kelimanya pernah dilakukan. Ya, semuanya kelima. Di sini contoh saya contohkan contoh beberapa posisi guru. Hormat pada bendera selama 1 jam ini. Biasanya ini akan berdampak pada visi dan psikis. Dan akan selamanya diingat oleh anak sampai tamat pun dia akan dia membenci kita. Ya. Kalau kita terlalu sering menghukum, kita akan dijauhkan oleh murid-murid. Mudah-mudahan dunia ini sakit. Semua seperti itu. Kemarin umur kita pendek loh. Iya. Ya, nanti dia akan sakit kayak itu. Ya kan? Kalau sering mungkin anak seperti itu apa itu? Itu yang dapat kita imbangkannya dari anak-anak. Ya, yang menghukum. Mudah-mudahan ibunya sakit dia. Ya, satu kelas berdoa seperti itu. Kalau kita sama datang di kelas lain sama juga doanya Pak Ibu. Ya, di sini. Kemudian berapa kali itu Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu artinya membuat merasa bersalah. Itu bahasanya. Pernah nggak Bapak Ibu menyampaikan seperti itu? Ya. Oke, lanjut. Di sini ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Tadi jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu merupakan teman. Posisi kontrol teman. Ya, posisi kontrol ini yang ini. Ya, ini bahasa yang diterapkan dalam posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau ini berkaitan dengan peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri berikutnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi tidak pemantau. Masuk ke pemantau. Ya, yang biasanya sering dilakukan adalah pemantau. Kemudian kalau manajer seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Ya, kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini yang berat, ya, harus menurunkan ego kita. Oke, lanjut ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah membuat dan sudah melaksanakan keyakinan kelas di masing-masing kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau masih berupa peraturan kelas? Ya. Sudah? Sudah buat keyakinan kelas? Sudah ya? Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas gitu?
karena petunjuk di BMN seperti itu Pak. Ya. Keyakinan itu dibuat atas kesepakatan antara SMK dan guru. Kalau peraturan hanya satu pihak dari guru atau dari sekolah, peraturan tanpa melibatkan ini peraturannya seperti ini kami taati. Kalau keyakinan gimana nih kesepakatan bersama antara kalian dan bersama satu kelas. Berarti yang enakan yang mana tuh? Keyakinan ya. Keyakinan kelas ini benar kita saling meyakini kan itu ada unsur-unsur lain. Ya, ada unsur-unsur yang motivasi kita untuk melaksanakan dengan senang. Tapi kalau peraturan itu sudah ya memaksa sifatnya mereka. Ya, harus diikuti, tidak ada tidak ada kesepakatan dari yang sama satu arah. Oke, lanjut, itu sudah benar. Keyakinan seseorang akan lebih, kalau keyakinan kelas juga benar. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu yang maksudnya. Ya, jadi keyakinan kelas ini sudah kita sepakati, kita yakini, kita sepakati bersama-sama. Kalau terlalu berat mungkin bisa diubah. Ya, kita berdasarkan kesepakatan dan keyakinan bersama. Ya, itu dari sini. Kemudian pembentukan keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah sudah tahu ya caranya membuat ya. Ya. Yang pertama bersifat abstrak berupa pertanyaan yang universal secara umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Ada enggak keyakinan kelas yang kata-katanya negatif? Nah, ada ya. Tuh. Harus berpernyataan yang berupa positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau membuat keyakinan kelas paling 5, 6 ya, tidak banyak. Artinya dengan tujuan untuk mudah diingat. Kalau semua membuat guru, setiap guru membuat keyakinan kelas, otomatis anak-anak akan lupa ya. Sehingga maka dari kita harus mengingatkan. Ya, keyakinan kelas kita misalnya harus kita dibawa sebelum kita mulai pelajaran. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, jangan sendiri buat keyakinan kelas, harus bersama, duduk bersama, memutuskan juga bersama. Nah, segitiga restitusi. Siapa yang sudah sendiri melakukan segitiga restitusi? Ini Bapak. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama, ini bentuk segitiga, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas artinya Bapak Ibu mencari tahu permasalahannya apa. Masalahnya apa? Menstabilkan itu. Tapi dalam menstabilkan ini jangan anak-anak Bapak Ibu mengutarakan bahasa yang memojokkan kepada anak. Ya. Mungkin dia melanggar aturan, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan, semua murid pernah melakukan pelanggaran. Itu bahasanya. Ya, semua anak atau semua murid pernah melakukan pelanggaran di sekolah. Apa tidak menyalahkan siapa. Itu tidak kondisi kita. Kayak gitu ya. Itu menstabilkan identitasnya, dia menenangkan dirinya dulu, menenangkan dirinya. Jangan ibu tergesa-gesa mencari atau membenak anak menyalahkan
menanyakan langsung, ya, menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, baru lanjut ke validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Bapak Ibu harus mencari atau membenarkan benarnya anak itu yang dilakukan. Cari solusinya, permasalahannya, benar nggak masalah yang dilakukan. Biar kita bisa memberikan yang selanjutnya menanyakan keyakinan ini. Ya, dengan tujuannya apa? Anak-anak kan mungkin saja bisa berbohong, ya kan? Bisa aja berbohong. Maka dulu validasi tindakan yang salah sebelum ke menanyakan keyakinan. Biasanya ini yang kalau sudah sekolah merdeka sebenarnya ini sudah tidak ada lagi restitusi. Nah, kalau sudah budaya positif sudah dari sekolah, segi kita restitusi itu akan sedikit, ya, akan sedikit. Karena anak sudah menjalankan aktivitas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran anak berbuat salah, mungkin proses pembelajaran, maka dia akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk mencari permasalahan itu. Ya, kalau orang yang sering bermasalah, mungkin orang itu akan lebih cepat dewasa, lebih mandiri. Jangan anak yang tidak pernah masalah itu cepat dewasa. Mungkin anak yang tidak bermasalah itu mungkin rasa takut lebih banyak ya. Ya harus seperti ini, seperti ini ya. Kemudian berbuat salah itu wajar. Ini bahasanya yang untuk Ustaz Kainikas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa itu, ya. Validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini untuk memancing, untuk menstabilkan. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Artinya kita tidak langsung memvonis anak itu, ya, yang memvonis. Artinya mencari tahu dulu apa alasan dia kalau salah. Ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Artinya mengatakan lagi, kalau dia jawaban ya, berarti anak ini bukannya ada masalah. Ya. Artinya kalau tidak itu berarti anak mungkin permasalahan yang dibuat itu hanya tidak disengaja. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia HP-nya diambil oleh teman, dia berbuat misalnya berkata kasar atau melakukan fisik umpamanya, kita jangan menyalahkan kita sebenarnya seperti itu. Siapapun nanti yang dalam posisi kamu akhirnya diambil pasti berbuat seperti itu. Oke, seperti itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini baik. Tujuannya menanyakan keyakinan kelas ini agar tumbuhnya motivasi dari dalam diri anak-anak. Intrinsik, ya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah selesai. Kemudian di sini ada tanya apa keyakinan kelas kita. Kalau anak-anak berbuat masalah, tanyakan dulu keyakinan kelasnya yang kita buat apa. Ya, kalau siswa telah masuk kelas, keyakinan kelas yang kita buat apa kira-kira? Apa kira-kira? Hitamnya. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Itu harus dibuat di keyakinan kelas. Artinya kita menanyakan lagi,
anak-anak. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang jadi seperti apa? Makanya kita membuat keyakinan kelas itu duduk bersama. Ya, jangan kita sendiri yang membuat komunikasi, harus duduk bersama. Ya, sehingga anak itu dalam mengikuti proses pembelajaran akan merasa senang, tidak tertekan. Sekarang Pak Diki ngaji, seremnya otomatis dengan kata itu ya mohon maaf ya, ya. Itu dengan apabila siswa itu berpikiran seperti itu, bagaimana dia bisa belajar dengan konsentrasi baik? Gitu. Coba bayangkan kita aja sendiri, kalau sampai anak sampai merasa takut sebelum gurunya datang, itu sudah mengganggu secara mental. Ya, oke. Lanjut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin nanti kalau Bapak Ibu melakukan restitusi, ini yang digunakan pertanyaannya. Ya, ya mungkin mereka sudah sering menggunakan. Tapi Bapak Ibu sekarang ya saya sampaikan mudah-mudahan ke depan kalau ada masalah gunakanlah segitiga restitusi. Jangan langsung menghukum. Inilah yang digunakan. Kalau sudah terbangun jiwa anak, ya menumbuhkan rasa percaya anak dengan kita, maka anak itu akan merasa bangga melihat kita. Ya, itu yang sangat penting. Sudah pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Ya boleh Bu. Ya, berikan. Terkait dengan mungkin menumbuhkan motivasi dalam dirinya anak ya. Ya. Tentunya kan kalau kita berusaha seorang pendidik itu untuk menumbuhkan motivasi internal anak, tentu tidak bisa sebulan 2 bulan itu langsung ganti, karena karakter anak tentunya itu dibangun dari sebelum-sebelumnya, bahkan SD, SMP dan bahkan sekolah itu punya aturan ya, bagaimana kira-kira agar antara kita sebagai pengomong yang menampung itu yang mendidik dengan ada jalan juga aturan sekolahnya itu kan perlu waktu gitu kan. Sedangkan mungkin aturan sekolah tidak punya waktu sebanyak itu, gimana caranya agar sejalan ya. Berarti antara keyakinan kelas dengan pastor sejalan kan gitu ya. Dan sekolah ya. Nah di sini Bapak Ibu mungkin pertanyaan utama biar bagaimana cara peraturan kelas itu sejalan dengan kelas kita sendiri kan gitu ya. Nah di sini menurut saya sendiri peraturan kelas itu kan sifatnya kalau dibilang memaksakan gitu ya, perlu dilakukan sosialisasi. Ya, setiap sekolah atau instansi kalau menegakkan peraturan harus didasari dengan sosialisasi sebelumnya, karena peraturan itu setiap lembaga pasti ada. Ya, itu yang paling dekat yang harus kita lakukan. Sosialisasi, kemudian jangan sekali, tapi ulang kali. Sehingga dengan ulang kali anak itu sering diingatkan, maka akan tertanam dalam benaknya bahwa ini termasuk peraturan sekolah, dan dia akan bertindak sesuai dengan peraturan itu dan keyakinan kelas. Oke. Karena ini untuk menumbuhkan motivasi dalam diri memang sangat sulit sekali, apalagi berkaitan dengan peraturan. Ya, mungkin itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ini bukan pertanyaan. Ya. Tapi kayak hanya ingin konfirmasi gitu. Jadi tadi setelah mendengar pemaparan Bapak, Ya. jadi saya sebagai seorang guru itu merasa bahwa saya sebagai guru itu masih jauh dari sempurna gitu Pak. Karena mengingat anak-anak kita ini kan beragam gitu, terus banyak, kalau menurut saya kayak banyak pelanggaran yang sudah mereka buat. Dan saya itu sebagai seorang guru itu yang lebih sering ke kayak menghibur mereka, terus memberikan kata
pembinaan gitu pada mereka tuh bagaimana seharusnya. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin itu sebuah pertanyaan. Seandainya kita menemukan di lapangan anak yang bermasalah, ya, berulang-ulang kan itu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah masuk ke ruang BK atau sendiri yang menyelesaikan? Kalau dari di sini Bapak Ibu, guru BK dan guru yang lain itu semua punya usia. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang saya sampaikan cara penyelesaiannya itu menggunakan seperti diskusi. Itu yang digunakan. Ya. Memang sih untuk merubah perilaku seseorang itu tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya. Karena prosesnya lama. Nah, maka dari itu dengan kesempatan ini kalau Bapak Ibu nanti mendidik membimbing anak, jangan langsung melihat hasilnya. Karena yang diubah ini adalah perilaku, bukan nilai. Ya, kalau nilai diberikan soal, man 50 diberikan soal lagi, dapat 70 langsung kita lihat. Ya kan? Tapi kalau perilaku harus kita tetap memandangkan sini. Yang jelas kurangilah ini Bapak Ibu. Minimal kita melaksanakan di sini. Boleh nggak? Boleh kan? Ya, boleh. Kalau kita berteman, jangan kita menanamkan benak di pemikiran anak kita itu adalah teman dia. Tapi ingatkan lagi bahwa saya ini adalah gurumu. Boleh berteman, tapi ingatkan dalam benaknya bahwa saya ini adalah gurumu. Ya, jangan. Mengapa demikian? Karena dia melakukan sesuatu dia tidak gampang. Juga Pak Sure atau Bu Jenny itu adalah teman saya. Dia akan seolah-olah akan ingin berbuat salah lagi gitu. Ya, boleh berteman tapi dia ingatkan bahwa saya ini adalah ya, ada batasannya. Oke, dan ya, ada lagi? Ada? Ada? Kalau tidak ada, saya sendiri mengucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu yang sudah aktif. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterapkan di lapangan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat siang ya, jam 2 ya, masih siang ya, masih siang. Kalau jam 3 baru sore. Ya, siang. Terima kasih, kita duduk dalam para masalah. Posisi ini cek ada yang mana apa ya?